Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 6 Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Syam Hermansyah SPDI MPD. Adapun pokok pembahasan kali ini yaitu Gerakan Kerjasama dalam Memberantas Korupsi di Dalam Negeri dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Gerakan Kerjasama dalam Memberantas Korupsi di Dalam Negeri. Kerjasama antara masyarakat dan instansi pemerintah penting dalam pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama untuk memberikan efek yang lebih luas dan efektif. Beberapa instansi yang secara hukum memiliki kedudukan dalam melakukan tindakan pencegahan maupun menuntut hukum bagi yang terbukti melakukan tindakan yang digolongkan korupsi, seperti A. Pihak yang melakukan pencegahan terhadap orang yang melakukan tindakan hukum. Beberapa pihak yang memiliki aktivitas untuk mencegah tindakan orang yang akan melakukan tindakan korupsi meliputi Ombudsman Republik Indonesia adalah instansi resmi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya adalah agar warga negara dapat menilai perlakuan yang kurang menyenangkan dari aparat yang bertindak sewenang-wenang, seperti memungut biaya atas aktivitas yang tidak diatur dalam regulasi, sehingga masyarakat bisa mengadukan ke Ombudsman ini bila tindakan aparat negara tersebut mengarah pada korupsi. Lembaga swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat dalam rangka memperkuat civil society, tujuannya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti masyarakat yang mencari keadilan diperlakukan tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, atau LSM lain yang bergerak dalam mengawasi instansi yang dalam menjalankan perannya selain melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan melakukan nepotisme maupun korupsi, maka bersama-sama masyarakat mengadukan pada aparat penegak hukum. Bagian B, pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan serta melakukan pembenahan terhadap instrumen penegakan tindakan pidana korupsi. Pencegahan korupsi merupakan tindakan yang bersifat untuk melakukan pengurangan niat oknum yang akan melakukan tindakan korupsi. Sifatnya hanyalah mencegah, sedangkan gerakan yang paling krusial adalah bagaimana instrumen penegakan tindakan hukum ini diterapkan. Tentunya harus mendapatkan monitoring dan evaluasi. Lembaga yang memiliki dua fungsi selain melakukan pencegahan dan perbaikan instrumen adalah MPR, DPR, dan DPRD. Lembaga ini yang akan memperbaiki pencegahan dan penindakan korupsi terutama dari segi peraturan. Salah satu yang memperlemah dalam masalah korupsi adalah peraturan yang dipergunakan oleh para penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi yang semakin canggih sehingga membutuhkan adanya aturan baru sebab setiap pihak yang melakukan tindakan korupsi berupaya untuk menghilangkan jejaknya. Selanjutnya bagian C, pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan serta melakukan pembenahan terhadap layanan dan sistem. Instansi pemerintah memiliki fungsi pencegahan terhadap korupsi. Para pejabat dan pimpinan dianggap sebagai panutan dalam pencegahan korupsi. Gerakan pencegahan korupsi dimulai dari dalam instansi. Pemerintah perlu didukung oleh masyarakat dalam gerakan pencegahan korupsi. Bagian D, pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan juga melakukan tuntutan hukum. Aparat pemerintahan yang memiliki peran selain melakukan literasi pencegahan tindakan korupsi kepada masyarakat maupun interinstansi juga melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang dengan jelas melakukan tindakan tidak terpuji seperti Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia. Bagian E, pihak yang melakukan pencegahan serta menuntut bagi orang yang melakukan tindakan korupsi. Instansi yang memiliki peran ganda untuk melakukan pencegahan korupsi, yaitu instansi kehakiman baik di tingkat pusat maupun daerah. Daerah harus memberikan informasi yang jelas kepada aparat dan masyarakat yang mencari keadilan. Tidak boleh dikenakan biaya untuk meminta keadilan karena instansi ini menjadi harapan bagi masyarakat dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Apresiasi tinggi akan diberikan jika harapan masyarakat terbukti dalam aktivitas.
Pembahasan selanjutnya yaitu Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Instrumen dalam pemberantasan korupsi sangat penting untuk landasan penuntutan hukum terhadap pelaku korupsi. Instrumen ini berupa undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan lain yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Hal ini mencegah pihak manapun untuk menggunakan alasan jika terbukti melakukan tindakan melanggar aturan. Beberapa instrumen nasional yang digunakan dalam penindakan korupsi yaitu A. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara atau ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. B. Ketetapan MPR nomor 9 MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Undang-undang salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden. Kedudukan undang-undang ini sangatlah strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab, dengan adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum bisa menetapkan hukum bagi para koruptor di antaranya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. E. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. F. Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. G. Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, instrumen secara nasional juga diikuti penerapan instrumen pencegahan pemerintah daerah meliputi perencanaan dan penganggaran APBD. Dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran APBD meminimalisasi adanya tindakan korupsi, maka diperlukan secara digital dalam bentuk planning dan budget. Pengadaan barang dan jasa atau PB dilakukan melalui e-procurement dan e-katalog. Pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut PTSP, sehingga para investor maupun masyarakat dimudahkan dalam pengajuan izin maupun pembayarannya. Manajemen aparatur sipil negara didasarkan pada penilaian kinerja yang berbasis saintifik sehingga memberikan semangat dalam pelaksanaan karir. Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah atau biasa disebut APIP dengan meningkatkan kapasitas pengawasan melalui berbagai pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dana desa diperlukan kemampuan dalam mengawasi dana yang telah diberikan oleh kementerian. Yang terakhir, manajemen aset daerah, yaitu pencatatan aset-aset daerah sangat penting. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya bab 6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, untuk teman-teman juga yang menonton.